Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya yaitu pada kelas 10 MIPA Matematika Peminatan. Kita menyambung pembelajaran kita yang sebelumnya. Yang A-nya itu mengenai fungsi eksponen, yang B-nya adalah persamaan eksponen, dan yang C-nya adalah grafik fungsi eksponen. Lalu A, B, dan C itu mengenai eksponen seluruhnya. Lalu untuk yang D itu mengenai fungsi logaritma. Nanti ada lagi mengenai persamaan logaritma dan grafik fungsi logaritma. Coba kita lihat dulu pengertian dari logaritma. Sebenarnya logaritma ini sangat erat sekali hubungannya dengan eksponen. Logaritma itu bisa kita ibaratkan antara kebalikan antara eksponen itu kebalikannya adalah logaritma, atau kebalikan logaritma adalah eksponen. Masih ingat kan? Coba kita lihat penjabaran. Masih ingat kan materi sebelumnya tentang bilangan berpangkat atau eksponen ya? Kita tentunya ingat mengenai eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Dalam materi eksponen kita mempelajari bagaimana cara menentukan hasil dari suatu bilangan yang dipangkatkan. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari logaritma yang merupakan kebalikan dari eksponen. Nah, ini ya, kebalikan dari eksponen itu adalah logaritma. Jadi kalau eksponen mencari hasil pangkat, sedangkan logaritma adalah menentukan besar pangkatnya. Nah, ingat ini yang kebalikannya. Selanjutnya, logaritma suatu bilangan X untuk bilangan pokoknya A ditulis adalah ini kalau cara bacanya ini ya, log X bilangan pokoknya A adalah eksponen bilangan berpangkat yang menghasilkan X jika A dipangkatkan dengan eksponen tersebut. Secara umum ditulis seperti ini. Kalau yang sebelumnya seperti ini ya, kita misalkan A pangkat N itu sama dengan X, di mana ini A-nya adalah bilangan pokok dan N-nya adalah pangkat, dan hasilnya adalah X. Kalau dalam penulisan logaritma seperti ini jadinya ya, ini log X. Nah, ini hasilnya di sini. Lalu bilangan pokoknya A, kita mencari pangkatnya berapa. Kalau biasanya kita mencari A pangkat N, nanti hasilnya X. Kalau sekarang X-nya sudah ada, lalu kita mencari pangkatnya. Log X bilangan pokok A itu sama dengan N. Atau ini ya, yang tadi itu dibaca ini ya. Kalau yang seperti ini dibaca adalah log X. Jadi kita lognya kita baca dulu log X dengan bilangan pokok. Nah, ini bilangan pokoknya posisinya di atas dengan bilangan pokok A sama dengan N. Lebih jelasnya kita ke contoh soal. Kalau yang dulu itu kita bentuk pangkatnya kita hubungkan antara bentuk pangkat dengan logaritma ya. Yang nomor satu adalah 2 pangkat 5. Kalau 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 ya, sampai 5 kali, itu hasilnya adalah 32 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak 5 kali. Kalau dalam logaritma itu penulisannya seperti ini ya. Log 32 ini hasilnya log 32 dengan bilangan pokoknya 2 itu sama dengan ini 32 kita cari bilangan pokoknya 2. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 32? Tentunya adalah 5. Jadi log 2 pangkat 5 dengan bilangan pokoknya 2, maka hasilnya adalah 5. Ini didapat 5-nya yaitu pangkatnya ini. Ya, pangkatnya kalau 5 di sini dengan catatan ininya sama ya. Maka hasilnya adalah 5. Berikutnya 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 kalau dalam perpangkatan yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, maka hasilnya adalah 81. Kalau dalam logaritma, maka log 81 dengan bilangan pokoknya 3. Maka hasilnya kita cari terlebih dahulu 81 dengan bilangan pokoknya 3, berarti 3 pangkat berapa? Yang hasilnya 81. Tentunya adalah 3 pangkat 4. Maka log 3 pangkat 4 dengan bilangan pokoknya 3, maka hasilnya adalah 4. Ini ya, kita ambil hasilnya yaitu pangkatnya saja, berarti 4. Dengan catatan bilangan pokok itu sama yang di sini. Dengan ini 3 pangkat 4 ini bilang 3-nya harus sama. Berikutnya 10 pangkat 2. Kalau 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10, berarti hasilnya adalah 100. Tetapi dalam penulisan logaritma itu kalau 10 tidak dibuat ya, maka log 100, langsung saja log 100. Log 100 ini kalau tidak ada berarti di sini adalah 10. Maka sama dengan log 100 berarti 10, ini karena 10 ya, berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Tentunya adalah 10 pangkat
2. Berarti log 10 pangkat 2 sama dengan 2. Ya. Itu penjabaran sedikit mengenai pengertian logaritma. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai sifat-sifat logaritma. Ini ada beberapa sifat logaritma. Logaritma memiliki beberapa sifat, yaitu jika A, B, C, M, dan N bilangan real positif ya. Ingat bilangan real yang positifnya. Dan A itu tidak boleh sama dengan 1. Maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ini yang tadi ya. Yang tadi merupakan sifat yang ini. Nomor 1, log A pangkat N, ini bilang pokoknya A. Ini dengan catatan bilang pokoknya dengan yang di depan ini harus sama ya. Kalau sama maka hasilnya adalah cukup yang dipangkatkan ini saja. Berarti hasilnya adalah N. Jika bentuknya log A bilang pokoknya A, ini kalau dia sama, ini bilang pokoknya dengan lognya, ini A sama A, maka hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Di atas yang ini sebenarnya ada tulisan, ada pangkatnya adalah 1. Kita ngambil yang di atas ini, dengan catatan bilang pokoknya dengan yang di lognya adalah nilainya sama. Berarti nilainya 1. Dan A log 1, kalau A log 1, ya kalau 1 ya, A log 1 sama dengan 0. Kenapa A log 1 ini sama dengan 0? Karena A-nya ini, A log 1 ini, bisa kita rubah menjadi kalau 1 ya, kalau 1 itu berarti bisa A pangkat 0 ya. A pangkat 0 kan 1, A pangkat 0 dengan 1. Kalau 3 berarti 3 pangkat 0 ya, berarti sama dengan 1. Itu makanya A log 1 sama dengan 0. Berikutnya yang kedua, log M dengan bilang pokoknya A ditambah dengan log N dengan bilang pokoknya A. Ini ingat ya, bilang pokoknya sama. Kalau bilang pokoknya sama, ini kalau dijumlah maka hasilnya adalah log M dikali dengan N. Ya, berarti ini kalau dia tambah berarti hasilnya adalah kali dengan bilang pokoknya sama, yaitu A. Ya, ini kalau bilang pokoknya sama ya. Kalau tidak sama tidak berlaku yang sifat seperti ini. Yang nomor 3, log M dikurang dengan log M dengan bilang pokoknya A dikurang dengan log N dengan bilang pokoknya A. Ini bilang pokoknya juga sama dengan tadi. Kalau dia pengurangan maka hasilnya adalah pembagian. Maka hasilnya log M dibagi dengan N dengan bilang pokoknya A. Ya. Nomor 4, log B pangkat M dengan bilang pokoknya A sama dengan, kalau ini ya, kalau bentuknya seperti ini, maka M-nya bisa dibawa ke depan menjadi bilangan bilang pokok. Berarti M dikali dengan log B pangkat A. Log B bilang pokok A. Ya. Ini tinggal bawa ke depan aja. Nomor 5, A log B. Nomor 5, ini agak sulit saya membaca seperti itu ya. Ini dari depan aja lah. A log B dikali dengan B log C. Kalau seperti ini yang di sini dengan bilang pokok ini sama, maka ini dicoret, tinggal lagi langsung aja kita sambung A log C. Ya, A log C. Berikutnya yang nomor 6, yaitu ini bilang pokoknya berpangkat. Ya, kalau bilang pokoknya berpangkat, lalu log B, B-nya juga berpangkat. Kalau seperti ini yang pangkatnya di depan jadinya di atas, M per, ya kita bagi dengan pangkatnya di belakang ini. Nah, jadi M per N. Nah, ininya tetap A log B. Berikutnya kalau dia sama ini ya A-nya pangkat N, log B pangkat N sama dengan ini, berarti ini habis. Ya, tinggal lagi langsung saja A log B. Berikutnya A log B seperti ini ya, A log B, maka jadinya 1 per, kita balik aja jadinya. Ya, lognya jadi bilang pokok, lalu bilang pokoknya menjadi lognya. Berarti B log A sama dengan, ini bisa lagi kita buat pecahannya, kita buat log baru. Ya, jadi ini angkanya terserah kita, yang C-nya tergantung nanti kebutuhannya. Jadi C log B ini yang di sini di atasnya kita ambil dulu C log B per C log A. Ya. Nanti untuk pembahasannya kita bahas satu-satu ya. Pada kesempatan kali ini akan kita bagi dua bagian. Yang pertama nanti akan saya bahas nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nanti untuk berikutnya nanti 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, cuman sekarang ini untuk nomor 1 sampai nomor 3. Baik, kita bahas satu persatu. Nomor 1 terlebih dahulu. Ya. Sifat yang pertama ya. Sifat pertama, jika A bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifatnya seperti ini. Ya, sebagai berikut. Ini A log A pangkat N. Ya, jika seperti ini maka hasilnya langsung saja N. Ya, ini kalau dia sama ya. Dengan catatan sama, kalau tidak sama tidak berlaku. Ini A log A. Ya, kalau A log A langsung aja 1 nilainya. Dan A log 1 maka hasilnya adalah 0. Ya.
Sederhanakanlah logaritma berikut ini. Yang nomor 1 adalah 2 log 16. Yang nomor 2-nya adalah 5 log 125. Nomor 3 adalah 3 log 3. Yang nomor 4-nya adalah 5 log 5. Nomor 5-nya 7 log 1. Nomor 6-nya adalah 3 log 1. Jadi penyelesaiannya yang nomor 1 ini adalah yang perlu kita bahas adalah 16 terlebih dahulu, 2 log 16. Jadi kita pecah 16-nya ini terlebih dahulu. Kalau 16 itu bilang pokoknya 2, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Tentunya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya, itu yang kita pikirkan. Berarti 2 log 2 pangkat 4 ini kalau sudah sama dia antara di atas dengan di bawah ini, maka langsung saja nilainya adalah 4. Yang nomor 2, 5 log 125. Ya, kita pikirkan 125 itu bilang pokoknya 5, berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Tentunya adalah 5 pangkat 3. Berarti 5 log 5 pangkat 3. Berarti ini sudah sama, langsung aja nilainya adalah 3. Yang berikutnya 3 log 3. 3 log 3 berarti kita menggunakan konsep A log A sama dengan 1. Ini sebenarnya langsung aja dengan 1. Tapi jalannya itu 3 log 3 ini kan pangkatnya 1, itu makanya hasilnya adalah 1. Sebenarnya langsung saja 1 nggak apa-apa juga, boleh juga ini karena sudah ada konsepnya. Berikutnya 5 log 5. Kalau 5 log 5 ini juga sama dengan yang tadi, berapapun angkanya kalau dia sama maka hasilnya adalah 1. Ini penjabarannya 5 log 5 ya. 5-nya berarti kita pangkatkan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Yang nomor 7 ini nomor 5 yaitu 7 log 1. Kalau 7 log 1 berarti berlaku sifatnya ini A log 1 sama dengan 0 ya. Kalau ini sebenarnya langsung saja dengan 0. Jadi penjabarannya seperti ini. 7 log 1 ini karena dia 7, ya 7 pangkat 0. Berapapun pangkatkan dengan dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Karena dia 7 di sini maka 7 pangkat 0. Berarti 7 pangkat 0 ini sudah sama karena pangkatnya 0 maka hasilnya adalah 0. Berikutnya juga 3 log 1. 3 log 1 berarti 3 log 3 pangkat 0. Satunya kita robah karena bilang pokoknya 3 berarti 3 pangkat 0. Maka sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk sifat yang kedua. Yang nomor 2 yaitu sifat yang kedua. Jika A, M, dan N bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat sebagai berikut. Berikutnya adalah A log M ditambah dengan A log N. Ini bilang pokoknya sama. Kalau penjumlahan maka di sininya kita buat kali, lognya cuma 1. Ya, bilang pokoknya tetap. Berarti A log M dikali dengan N ya, kita tinggal mengkalikan yang di depannya ini saja. Lognya menjadi 1. Sederhanakanlah, lanjut ke contoh soal ya. Sederhanakanlah logaritma berikut. Yang nomor 1, 2 log 4 ditambah dengan 2 log 8. Berikutnya adalah 3 log 1/9 ditambah dengan 3 log 27. Yang nomor 3, 5 log 1/2 atau setengah ditambah dengan 5 log 50. Yang keempat adalah log 8 ditambah dengan log 125. Ini kalau dia tambah berarti kita kali ini rata-rata tambah semua. Berarti tinggal kita kali saja sebenarnya. Yang nomor 1 dengan catatan ininya bilang pokoknya sama ya. Yang duanya sama. Berarti nomor 1, 2 log 4 ditambah dengan 2 log 8. Berarti 4 kali 8 berarti 2 log 4 kali 8. Ya, berarti 2 log 4 kali 8 berarti 32. Ini 2 log 32. Ini sudah sama dengan bentuk yang tadi. Ya, berarti bilang pokoknya 2. Berarti 2 pangkat berapa hasilnya 32? Tentunya adalah 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali hasilnya adalah 32. Kalau bentuknya sudah seperti ini sama. Kalau sama bisa habis, ini tinggal 5 saja. Berarti hasilnya adalah 5. Berikutnya ini lagi nomor 2, 3 log 1/9 ditambah dengan 3 log 27. Berarti tinggal kali aja 1/9 dikali dengan 27. Ya, berarti 3 sama dengan 3 log 1/9 dikali dengan 27. Ya, ini kita perlu kita jabarkan sama dengan 3 log. Di mana dapatnya 3? Yaitu 27 kali 1, 27 kali 1, 27, 27 kali 9. 27 kali 9, 27 bagi 9. 27 bagi 9 hasilnya adalah 3. Makanya 3 log 3. 3 log 3 sudah dapat kita tadi bentuk yang sifatnya tadi. 3 log 3 pangkat 1 jadinya. Ini sudah sama, hasilnya adalah 1. Yang nomor 3, 5 log 1/2 ditambah dengan 5 log 50. Tinggal ini ya, kita kali aja setengah dikali dengan 50. Berarti sama dengan 5 log 1/2 dikali dengan 50. Maka hasilnya sama dengan 5 log, ya ini 50 kali 1 berarti 50 bagi 2 berarti 25. Berarti 5 log 25.
Berikutnya sama dengan ini 25 karena bilang pokoknya 5 berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, tentunya 5 pangkat 2 berarti 5 log 5 pangkat 2. Kalau ini sama ya pangkatnya saja kita hitung berarti hasilnya adalah 2. Untuk nomor 4 log 8 ini kalau tidak ada di sini berarti ada di sini 10 ya. Berarti log 8 ditambah dengan log 125 berarti 8 dikali dengan 125. Ingat bilang pokoknya adalah 10. Berarti log 8 dikali dengan 125. 8 kali 125 berarti adalah 1000. Maka log 1000. Log 1000 dengan bilangan pokoknya adalah 10. Berarti 10 pangkat berapa yang 1000? Berarti log 10 pangkat 3. Ya, kalau karenanya nolnya 3 berarti 10 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3. Ya. Berikutnya untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, jika A, M, dan N bilangan real positif dan A-nya tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat sebagai berikut. Ya, ini log M, ya A log M dikurang dengan A log N. Ini kalau dia pengurangan maka hasilnya adalah pembagian, maka hasilnya adalah A log M dibagi dengan N. Ingat ya, kalau pengurangan berarti pembagian. Kalau penjumlahan berarti perkalian. Contoh soal, sederhanakanlah logaritma berikut. Ya, ini rata-rata pengurangan semua. Berarti dibagi ya. Nomor 1, 2 log 40 dikurang dengan 2 log 10. Berarti nanti hasilnya adalah 40 bagi 10 ya. Nomor 2, 7 log 217 dibagi dengan 7 log 31. Berarti 217 nanti dibagi 31. Yang nomor 3, 3 log 4 dikurang dengan 3 log 12. Ya, tentunya sama 4 dibagi dengan 12. Berikutnya 4 ini tidak ada bilang pokoknya, berarti bilang pokoknya adalah 10 di sini. Log 4 dikurang dengan log 0,04. Ya. Coba kita lihat penyelesaiannya nomor 1 terlebih dahulu. 2 log 40 dikurang dengan 2 log 10. Berarti penyelesaiannya adalah 40 dibagi dengan 10. Berarti 2 log, ini dengan catatan bilang pokoknya sama ya, yang di atasnya. Berarti 2 log 40 dibagi dengan 10. Yang depan dulu ya, yang depan dibagi dengan yang di belakang. Maka 2 log 40 dibagi dengan 10 berarti 2 log 4 ya. 40 bagi 10 berarti 4. Berarti 2 log 4. Kalau 4 ini bilang pokoknya 2, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Berarti 2 pangkat 2. Berarti 2 log 2 pangkat 2. Ini kalau sudah sama maka hasilnya adalah 2. Sangat mudah sekali ya. Yang nomor 3, 7 log 217 dikurang dengan 7 log 31. Berarti sama dengan 7 log 217 dibagi dengan 31. Ya, berarti 7 log ya 217 dibagi dengan 31 tentu hasilnya adalah 7. Kalau 7 log 7 hasilnya tentunya 1 ya. Didapat yaitu 7 log 7 karena pangkatnya 1 maka hasilnya 1. Berarti 7 log 7 pangkat 1 sama dengan 1. Yang nomor 3, 3 log 4 dikurang dengan 3 log 12. Berarti tentunya nanti yaitu 4 dibagi dengan 12 ya, bukan 12 bagi 4 karena ini depan dulu. Berarti 3 log 4 dibagi dengan 12. Kalau 4 dibagi dengan 12 kan tidak bisa langsung ya, berarti kita sederhanakan terlebih dahulu. Sama-sama kita bagi 4. Berarti sama dengan 3 log ya 4 bagi 4 1, berarti 1 per 12 bagi 3 bagi 4 berarti sama-sama bagi 4 berarti hasilnya adalah 3. Berarti 3 log 1 per 3. Ini 1 per 3. Ini penyelesaiannya sudah kita pelajari pada materi sebelumnya mengenai eksponen, mengenai pangkat negatif ya. Maka sama dengan 3 log ya, ini ya kalau dibawa ke atas maka pangkatnya jadinya negatif. Berarti 3 log 3 pangkat min 1 karena pangkatnya ada 1 di sini, berarti 3 pangkat min 1. Kalau ininya sudah sama berarti hasilnya adalah yang pangkatnya, berarti pangkatnya adalah min 1. Yang nomor 4, log 4 ya, ini berarti ada 10 sini ya. Log 4 dikurang dengan log 0,04. Maka sama dengan ini ada 10 di depannya, berarti bilang pokoknya berarti log 4 dibagi dengan 0,04 ya sama dengan log, kalau 4 dibagi dengan 0,04 ya sebenarnya sangat mudah sekali ya. Ya, ini bisa komanya kalau pindah di sini 1, sini 1 berarti pindah lagi tambah 0 di atas berarti 40. Pindah lagi sini 1 berarti 400 ya. Berarti 400 dibagi dengan 4 ya hasilnya adalah 100. Berarti log 100. Kalau log 100 di sini ada 10 berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya 100, maka 10 pangkat 2. Maka sama dengan log pangkat 10 pangkat log 10 pangkat 2. Ini kalau 10 pangkat 2 ya pangkatnya kita hitung berarti hasilnya adalah
2. Mungkin cukup sekian dengan saya mengenai sifat-sifat logaritma yang sifatnya cuma 3 dulu ya. Nanti yang sampai nomor 8-nya untuk sesi yang ke berikutnya. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh diisi pada kolom komentar loh. Boleh langsung ditanyakan dengan saya. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dalam penyampaian mungkin ada yang salah. Ya, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.